lagi dong. Halo Gen Z. Nah, gitu dong. Oke, nah teman-teman nih mau ngasih satu statement sedikit. Cuman orang halu yang mikir kalau kita bisa mencapai target iklim tanpa adanya perubahan sistemik. Setuju nggak teman-teman Gen Z? Oke, nah memang ya teman-teman, kita ini udah ada di tengah-tengah krisis iklim. Cuaca ekstrim, gelombang panas, kekeringan, makin sering terjadi ya teman-teman. Dan di sisi lain emang pemahaman dan juga akses terhadap informasi soal isu iklim masih terbatas ya relatively. Dan pastinya hal ini jadi penghambat. Dan kalau disuruh sebut satu hal yang paling penting yang bisa diambil selama 8 tahun aku menjadi penggiat lingkungan, ada satu hal yang aku pelajari. Krisis iklim ini adalah krisis yang sistemik dan membutuhkan perubahan struktural. Sekali lagi, perubahan struktural. Kebijakan, transformasi, way of life kita. Jadi gak hanya berhenti di awareness aja teman-teman ya, atau aksi individu aja, tapi lebih community dan juga lebih sistemik. Kenapa? Waktu kita itu sempit teman-teman. Kita gak punya kemewahan waktu buat berjalan santai-santai aja. Oke, nah disinilah kita, kekuatan Gen Net Zero berada. Kita adalah generasi yang mampu menjembatani aksi individu dengan gerakan kolektif dan advokasi sistemik. Gimana caranya? Langsung aja nih, kita panggil pembicara kita yang udah hadir hari ini. Yang pertama, oke, ini keren-keren semua pembicaranya. Yang pertama ada pejuang demokratisasi energi terbarukan. Ada Kak Reka Maharwati selaku Koordinator Enter Nusantara. Selanjutnya, beliau adalah seorang lawyer yang memperjuangkan advokasi untuk laut. Siapa lagi kalau bukan Gina Raihana Tajudin selaku Program Officer Indonesia Ocean Justice Initiative. Oke, selanjutnya ada, ini dia konten kreator kesayangan kita semua. Tentunya ada Jeremy Owen. Last but not least, ini ada pejuang lingkungan yang dari muda, dari 15 tahun udah memulai perjalanan perjuangan aktivismenya. Tentu saja ada Nimade Emma Bati Sukerta. Oke, apa kabar semuanya? Biasa, kita cek mic dulu ya, make sure. Oke, aku bakalan mulai dari Jeremy Owen. Owen? Halo Kak. Halo, aku mau absen dulu dong di sini. Siapa yang nge-follow Owen? Terima kasih semuanya. Halo semuanya, selamat siang. Wow, lovely to meet you guys here. Semoga hari ini apa yang kita bagikan, apa yang kita sharing-sharing bisa kita belajar bersama dan kita bisa bikin impact sama-sama untuk yang lebih baik. Amin. Amin. Oke, nah Owen mungkin singkat aja nih, aku langsung ke pertanyaannya ya. Aku penasaran, give me a little story about how did you start ya? Kenapa bisa akhirnya mendedikasikan diri untuk ngomongin soal isu lingkungan? Dan juga nih, kalau misalkan aku perhatiin dari kontennya Owen, sebagai salah satu pengikut setianya Owen, ngelihat cara storytellingnya Owen, how do you craft your stories di balik konten-konten yang tentunya ya teman-teman, isu lingkungan kan ribet, tapi Owen ini menarik kontennya dan bisa menyulap jadi sesuatu yang gampang dicerna buat teman-teman semua. Nah, boleh Owen? Yes, wah itu langsung banyak tuh pertanyaannya Kak. Oke, satu persatu ya. Boleh, boleh. Dari kenapa mulai konten lingkungan. Oke, before that, I'm gonna say thank you buat Ian Zatas, also FPCI udah ngajak aku datang di sini dan udah sharing juga di sini, termasuk juga untuk teman-teman semua. Thank you so much udah hadir. Dan untuk lanjut menjawab, kita kayaknya agak dikejar-kejar waktu. Jadi untuk lanjut menjawab pertanyaannya, kenapa waktu itu mulai masuk ke dunia lingkungan. I think kayaknya harus ngobrol juga sama Emma karena dia lebih muda dari startnya peduli terhadap lingkungan. Tapi kalau aku start dari dari kuliah di tahun 2020, mulai masuk kuliah ilmu lingkungan. And before that, kenapa tertarik masuk dunia lingkungan? Karena dari dulu tuh sering banget diajak jalan-jalan sama orang tua keliling ke tempat alam-alam. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman di sini ada nggak sih yang suka healingnya itu ke alam-alam? Angkat tangan coba. Nah,
Nah ini sebenarnya menunjukkan kalau misalnya kita itu emang punya ketertarikan terhadap alam, terhadap lingkungan. That's why kalau misalkan kita lagi mau healing, mau jalan-jalan ke tempat alam, terus kalau misalnya lihat alamnya ini nggak bagus, rusak, kotor, banyak sampah, nggak rapi, kita jadi nggak healing, kita jadinya sebel sendiri. Dan itulah aku ngerasa kayak, oh I think kita perlu melakukan sesuatu, apalagi Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang punya banyak banget kekayaan alam dan keindahan alam yang berbagai, yang ragam banget. Mulai dari gunung ada, air terjun ada, pantai, laut, terus semuanya itu ada. Dan artinya kita harus melakukan sesuatu gitu. Apalagi Indonesia kalau misalnya kita ngomongin ya, yang paling dikenal sama luar negeri itu apa aja sih? Paling kebanyakan tuh pasti ngomongnya budayanya, tradisinya, friendliness-nya, makanannya, dan juga alamnya. Jadi kalau misalkan hal-hal ini nggak kita fokusin untuk kita kembangkan, apalagi yang mau kita kembangkan untuk dipamerkan ke luar negeri, gitu. Itu sih Kak. Oke, tadi yang belum ada cara nge-crafting story, mungkin singkat crafting aja story. Boleh. Oke, sure. Gimana caranya jadi lebih mudah dicerna? Yes, jujur aku tuh berangkat dari orang yang gak ngerti lingkungan. Jadi nggak terlalu into lingkungan pas awal-awal. That's why pas aku lagi bikin konten, aku lagi bikin script, aku memposisikan diri aku yang dulu, yang aku tuh nggak ngerti apa-apa, dan kalau misalkan aku nontonin konten-konten yang seperti ini, aku bakalan engage gak ya? Aku bakalan nontonin gak ya? Aku bakalan ngerti gak ya? That's why aku pakai bahasa-bahasa, firstly pakai bahasa-bahasa yang jauh lebih mudah dipahamin. Bahasa-bahasa yang berat itu aku jauhin, tapi aku pakai yang jauh lebih simpel. Karena target market aku, target audiens aku adalah mungkin bukan teman-teman di sini. Karena teman-teman di sini udah mau datang di sini aja, artinya udah peduli banget terhadap lingkungan. Justru target market aku adalah aku pengen nge-engage orang-orang yang belum pernah ngerti, belum pernah tahu tentang dunia lingkungan itu kayak gimana, tentang dunia lingkungan itu apa, dan akhirnya lewat konten aku tuh bisa aware dan ngerti akhirnya. That's why aku selalu pakai bahasa yang lebih mudah, aku bikin storytelling, cerita-ceritanya itu yang jauh lebih optimistik. Karena ini ada data research juga, ini nggak tahu researchnya, aku lupa researchnya itu really scientific or not, but pernah ditanyakan ke beberapa orang. Zaman sekarang, orang-orang itu males banget dengerin berita-berita yang scary, yang bikin afraid. Contoh kayak misalkan, sekarang bumi udah makin panas, air laut udah makin naik, banjir dan lain-lain, itu udah malas karena mungkin kehidupan kita udah berat ya, Kenzi ya, mungkin ya. Jadi udah males lah mendengarkan hal itu. Makanya aku sekarang pakai approach-nya adalah angle-nya optimistic. Ya mungkin beberapa kali of course kita harus pakai angle kanan kiri gitu, cobain dari yang segi negatif, dari yang segi optimis. Tapi kalau dari aku sendiri, mostly yang aku pakai adalah segi optimistic, dimana oh ternyata ada teknologi ini yang bisa dipakai untuk melawan climate crisis. Terus juga kita bisa ngomongin contoh hari ini, ratusan ribuan orang, anak-anak muda datang ke tempat ini buat ngomongin lingkungan. Itu kan hal-hal yang menarik dan hal-hal yang optimistik kan. Dari situlah orang-orang tuh jadi lebih engage, oh ternyata ada harapan ya, daripada selama ini cuma ngomongin tentang masalah terus. Orang-orang tuh jadi kayak, terus jadinya harus gimana, harus ngapain, ada harapannya apa enggak. Dan di sini aku justru ngasih a bit of hope yang harus kita percaya sama-sama dan harus kita kerjain sama-sama. Tepuk tangan dong teman-teman semua. Oke, nyambung, berhubung tadi Owen juga bilang kalau penasaran nih pengen belajar dari Emma yang udah memulai dari muda banget nih. Hai Emma. Hai. Please Emma, walk us through your journey in the past 6 years briefly, yeah, and including how did you shift from social awareness into systemic change? Sure. Okay. Hi semuanya. How are we today? Are we all feeling good? Good? Yeah. Okay. I'm gonna use English because I think that's the best way that I'm going to get my points across. Firstly, thank you to FPCI for inviting me. I think this is my 4th speaking engagement with FPCI. I think my first was when I was 17. I think it was during COVID. It was actually on a Zoom call. But thank you for inviting me today. So my name is Emma. I'm 21, but I started when I was about 15, and it's really interesting when
it's introduced as I started when I was 15, because back when I was 15, I just started because I wanted to start. There was no like, I'm gonna start while I'm young and make a name for myself, like anything like that. I just started, and so now 6 years later, it's always kind of in my introduction. But I do think this panel discussion is one of the most important ones out of all of them today because of the audience. Like all of you guys here, there are so many university students, and I think that it's really important that we learn on how us as a generation can kind of take power and how we can move forward and make systemic change. And so, I started kind of similarly to Owen. I started with creating videos. I also ran a NGO called BBPBJ, which is Bye Bye Plastic Bags Jakarta. Just before my 11th year in high school, my grade 11, and then it started to shift. I graduated high school 2 years later, started working at Youthtopia, where I was working with young people, teaching other young people how to learn about the Sustainable Development Goals. And then actually, like, one of the biggest changes in my life was I entered a video competition. It was called Why Coexist. I had to make a 1-minute video on why we need to coexist with our ocean. I filmed it on my phone, I edited it on CapCut, and I submitted it, but I ended up winning the competition, and I got to go to the Seychelles in Africa for free, and I got to do my dive master there. And then that's kind of when I learned that I can take all of what I had been doing with raising awareness and activism and turn it into something that's a little bit more tangible. Because I think a lot of people here, if you have been working in raising awareness, one of the biggest things and the biggest struggles is that you can sometimes feel like you're not really reaching anything, like there's not really much of an impact. You can have a lot of conversations, but then sometimes it feels like maybe we need to be more powerful to make these big policy changes. And so sometimes that can be a little bit demotivating, even though it's very necessary that we have all of these conversations. And so I personally needed a bit of a change in my activism journey. And so I started doing diving. And so now I'm a dive master. I've been doing dive master projects for a long time. And I think one of the biggest pieces of advice on how we can go from raising awareness to systemic change and tangible change is that we can join current movements. Now, it's a little bit of a different view, I would say, than some people have, but one of the biggest things I see in young people nowadays, if they have so much passion, and a lot of people want to start their own movement. And actually, I think one of the biggest things that you can do is join someone else's movement. Join a movement that has a foundation, that has a place where you can find your place in that organization or in that movement. And then if you feel like you have something that's maybe different or something that you want to do differently, then of course, start your own movement. But I think one of the biggest things is it's not necessary to be a founder. It's not very necessary to be the director of an organization. You can definitely work your way up there, but one of the best ways that I think our generation can kind of come together is by the collaboration and the melding of all of those different movements. And so I am so impressed with the amount of people that have come here today. I was also a participant in long ago with the FPCI, and I joined a couple of different movements, but I never started my own. And the reason why is I believe I could make so much more of an impact in systemic change is if we join movements that have a foundation, that have been doing amazing work already, and then that way I think it's going to accelerate a lot faster. And so I think just that would be my answer, yeah. Oke, tepuk tangan dong buat Emma. So mungkin kalau boleh meringkas ya, tadi yang Emma sampaikan ya intinya yang paling penting pesannya adalah mungkin nggak selalu jawabannya harus memulai sendiri gitu ya, memulai organisasi, NGO, community sendiri, bisa juga join sama yang udah berjalan, dan siapa tahu dengan ngikutin yang udah berjalan itu bisa mengamplify mereka dan dampaknya pun lebih besar buat society, kurang lebih seperti itu. Itu I think it's one of the best unpopular opinion about, let's join and collaborate. We always talk about collaboration, but it's maybe sometimes not too shiny, but we should admit that it's very effective. Okay, now kalau kita tadi udah ngomongin soal laut gitu ya, karena Emma banyak berkontribusi di ocean,
Karena dive monster juga, sekarang aku juga mau ngobrol sama yang memperjuangkan laut. Ada Gina di sini. Hai Gina. Hai Kak Fania. Hi everyone. Nah Gina, boleh nih ceritain ke teman-teman gimana ceritanya as your background is a lawyer, right? And then you want to advocate gitu ya. Kamu pengen menggunakan ilmu kamu as a lawyer untuk advocating about ocean di role kamu yang sekarang gitu. Boleh share ke teman-teman? Oke. First of all, aku mau membuka conversation hari ini dengan mengucapkan Happy International Mangroves Day karena hari ini adalah tepuk tangan Happy dong. International Mangrove Conservation Day. And personally, yeah, I have a little bit of PowerPoint here, just a short visualization untuk teman-teman di sini semua. Personally, one of my main project itu memang mangrove. Aku akan mungkin deep dive later on. Jadi mungkin sedikit disclaimer teman-teman, aku di dunia ocean ini baru 1 tahun, sekitar 1 tahun lalu aku join in Ocean World. Tapi memang di dunia advokasi itu aku udah mulai dari lama, dari cukup lama dari SMA. Dan awalnya tuh aku sempat ngajar refugees, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus sempat juga join edtech startup, sempat join juga network yang fokus untuk sexual harassment, advocating on women in policy making and politics gitu. Range of issues yang dibahas. Mungkin di slide sebelumnya dulu aja. And then aku ketemu sama my current mentor, Pak Mas Ahmad Santosa, and my current boss as well di Indonesia Ocean Justice Initiative. Kita tuh think tank and research institute. Dan saat beliau mengajak aku untuk kita diskusi dan mengajak untuk kolaborasi juga di EOG ini, aku ngerasa we have the same vision. Dan di dalam dunia advokasi ini memang ada one thread yang I found in one common thread yang I found, which is a shared vision for justice gitu. Jadi saat aku melihat satu benang itu dan aku akhirnya mulai belajar tentang laut dan juga akhirnya yang menyambungkan aku ke lingkungan, akhirnya aku mulai menumbuhkan rasa jatuh cinta gitu. Karena kita kan harus jatuh cinta dengan apa yang kita perjuangkan gitu. Dan mungkin aku akan fokus ke 2 poin untuk pembukaan kita. Yang pertama itu, kenapa sih kita harus membahas laut di dalam climate conservation gini. Di Indonesia Net Zero Summit, kenapa laut yang dibahas? Itu kan jadi pertanyaan pertama gitu. What's the relevant here? Ocean Climate Nexus. Dan yang kedua, aku mau bahas tentang systemic change. Yang pertama itu terkait Ocean Climate Nexus. Pasti teman-teman juga udah tahu, udah pada aware kalau 50% dari oxygen that we breathe coming from the ocean. Dan kalau nggak ada laut, bumi itu 36 derajat Celcius lebih panas. Semua spesies itu nggak akan survive termasuk kita. Jadi we need the ocean. It gives us the oxygen that we need, the food that we need. Apalagi Indonesia kan kita negara maritim, coast ocean dependent people-nya yang tinggal di daerah pesisir itu sangat banyak. Tapi gimana keadaan laut? I think only less than 3% of the oceans in the world are fully protected gitu. Dan memang itu jadi suatu hal yang sangat concerning gitu. Maaf Jeremy, aku orangnya suka ngasih data-data yang concerning. Bukan berarti aku nggak optimistic, tapi we need to face the reality. But after that we need to find the solutions. Jadi we need the urgent data gitu untuk, tapi tetap harus solution oriented. Itu mungkin my own personal motto. Dan itu sedikit terkait ocean, dan akhirnya kenapa ke lingkungan juga. Kalau kita ngelihat dari perjanjian-perjanjian internasional yang terkait lingkungan seperti UNFCCC 1992, itu tuh ocean cuma sekali disebut dibanding dengan hutan. Terus kalau kita lihat Kyoto Protocol, ocean itu 0. Kita lihat Paris Agreement, itu mulai di-admit 1 kali di preamble kalau kita harus
protecting the ocean gitu. Jadi ada pattern mulai ada pengakuan laut di climate conservation gitu. Dan saat yang paling one of the major milestone itu adalah tahun awal tahun ini apa tahun lalu aku lupa. Tapi International Tribunal Law of the Sea, ITLOS, mengeluarkan advisory opinion yang menekankan bahwa negara-negara itu wajib memang protecting ocean karena protecting ocean karena itu juga terdampak dari climate change. Jadi memang ada hubungan antara perubahan iklim dan laut itu sendiri. And when we're talking about systemic change in ocean climate, yang saat kita udah lihat hubungannya itu semua, aku propose holistic solutions, dan itu yang IOG lakukan juga. Mungkin boleh di slide selanjutnya. Kita itu pertama, kita fokus di policy, advocacy, dan research. Kita ke daerah-daerah ke seluruh Indonesia, ini ada beberapa daerah yang kita kunjungin. Karena kalau misalkan peraturannya aja mengizinkan perusahaan tambang untuk menambang di daerah pulau kecil yang udah pasti ada putusan MK-nya membilangkan itu kegiatan yang memberikan irreversible damage to the environment, kenapa masih ada sampai sekarang perusahaan tambang di pulau-pulau kecil gitu kan? Kenapa the law is still permits that gitu? Dan kalau kita ngomongin policy, of course kita ngomongin the policy makers. Jadi ada kedua isunya adalah institutional. Jadi kita juga ngomongin sistemik, kita harus ngomongin institutional change-nya gimana. Dan di IOG itu di yang poin 1 policy, kita juga jadi expert witness di MK karena kita tahu MK ngeluarin precedents yang akan menjadi law. Kita advokasi bilateral ke government, yang di institutional strengthening-nya juga kita bilateral dengan beberapa stakeholders government. Kita memberikan pelatihan kepada government dan membentuk forum koordinasi antara government. Ini ada yang kita lakukan. Mungkin next lagi. Ya, ini penguatan forum koordinasi yang kita lakukan antara kejaksaan, KLH, saat ngomongin tentang perusakan mangrove. Karena mangrove itu kan ada yang di hutan, ada yang di pesisir. Terus kita juga butuh aparat penegak hukum untuk menegakkan hukumnya gitu. Jadi banyak banget multi stakeholders gitu. Dan yang ketiga juga global coalition. Aku setuju banget sama Jeremy dan Emma, media pressure campaign it's necessary, tapi juga dibarengi dengan yang tadi gitu. Yang policy changes, institutional reform, that's also necessary. And yang terakhir yang gak kalah penting mungkin di slide sebelumnya, itu adalah community empowerment. Di sini kita ngajarin teman-teman mostly ocean dependent people, nelayan-nelayan, tentang anti-SLAPP, yaitu Strategic Lawsuit Against Public Participation. Kita ngajarin mereka tentang gimana mereka bisa file lawsuit ke perusahaan-perusahaan ilegal, dan kita bantuin mereka secure legal protection dari Komnas HAM dan LPSK. Karena ada beberapa dari mereka memang sampai didatengin sama preman-preman dari perusahaan tambang ilegal. Akhirnya kita terbangin ke Jakarta, kita assist mereka sampai mereka dapat protection dari LPSK dan Komnas HAM gitu. Jadi when we're talking about systemic change, it requires a whole level of intervention gitu. Wow, tepuk tangan dong buat Gina. This is very cool. Gina membungkus apa yang concern yang ada di grassroots, yang ada di lapangan menjadi usulan kebijakan ya Gina. Apa sih yang harus kita dengarkan dari teman-teman di grassroots? Apa sih kebijakan yang dibutuhkan sama teman-teman di sana gitu. Oke, I'll get back to you later, tapi aku mau ke Kak Reka. Nah, Kak Reka kan memang dikenal sebagai pejuang demokratisasi renewable energy begitu ya. Dan mungkin boleh nih diceritain Kak Reka sebagai koordinator Enter Nusantara, gimana awalnya Enter Nusantara ini terbentuk, lagi ngapain aja sekarang ini, dan mungkin boleh diceritain ke teman-teman, barangkali di sini ada yang belum sempat tahu nih tentang Enter Nusantara. Oke, terima kasih banyak Kak Fania. Halo semuanya, selamat siang.
Senang banget akhirnya bisa punya kesempatan untuk ngobrol di sini karena kita pengen banget dari Enter Nusantara bisa cerita hal-hal yang mungkin jarang diceritain atau bahkan kurang viral gitu ya saat ini. Ya, aku dari Enter Nusantara. Enter Nusantara itu adalah sebuah organisasi yang isinya anak-anak muda, kita bersembilan dan kita pengen punya cita-cita yang lumayan agak ambisius. Kita pengen sebenarnya transisi energi di Indonesia itu bisa adil dan lebih cepat untuk bisa jadi solusi di krisis iklim. Ngapain aja sih ya Enter Nusantara? Oke, jadi mungkin aku akan cerita sedikit back story-nya. Jadi teman-teman mungkin di sini ngerasa gitu ya, akses listrik yang kita sekarang lagi dapetin itu gampang banget gitu. Tapi mungkin beberapa dari teman-teman di sini ada yang sempat kelimpungan kalau misalnya nggak punya listrik gitu. Kita nggak bisa ngecas HP, misalnya sulit banget nggak ada sinyal gitu kan. Tapi inilah sebenarnya yang beberapa daerah-daerah alami gitu. Bahkan sebenarnya ada juga beberapa daerah yang sedang struggle akibat krisis iklim gitu. Nah, aku mungkin akan cerita sedikit perjalanan Enter Nusantara. Awalnya adalah kita pasang panel surya di Desa Suitik di Kalimantan. Waktu itu di sana nggak ada banget akses listrik dan setelah kita pasang ke sana, kita ngerasa bahwa banyak banget sih pasti daerah-daerah di Indonesia yang masih membutuhkan akses listrik gitu. Mimpinya continue gitu, kita pengen semua orang bisa dapat akses energi yang bersih dan adil dan kita punya potensi energi yang jauh lebih besar dan banyak gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal krisis iklim sebenarnya kita juga tahu listrik yang sekarang kita nikmati itu semua berasal dari mana? Dari batu bara kan, PLTU gitu. Nah, gimana nih caranya kalau ngomongin krisis iklim berarti harus shifting yang kita udah nggak bisa lagi nih menggunakan PLTU gitu kan. Nah, makanya di Enter Nusantara kita punya slogan nih, energi terbarukan untuk Nusantara gitu. Jadi sebenarnya enter bukan enter di komputer tapi energi terbarukan sebenarnya. Nah, dari situ kita pengen sebenarnya cerita-cerita gerakan anak muda itu bisa menginspirasi dan kalau ngomongin soal kebijakan pasti banyak banget yang tidak sesuai dengan masyarakat dan banyak banget juga masyarakat yang dirugikan sama negara gitu kan. Dan kita pengen sebagai anak muda di Enter Nusantara itu tetap berdampingan sama masyarakat, mengkampanyekan isu-isu yang jarang di-highlight sama orang-orang gitu. Contohnya adalah di tahun lalu kami pasang panel surya di nama proyeknya nama proyeknya adalah Beragam Project. Kita pasang panel surya di Pulau Pari. Pada saat waktu itu, kenapa sih kita pilihnya Pulau Pari gitu ya? Kita membantu petani perempuan di sana yang memperjuangkan hak lahannya, hak hidupnya mereka gitu. Karena Pulau Pari sendiri punya banyak banget masalah yang mereka lagi memperjuangkan hak hidupnya di sana berdampingan dengan perusahaan swasta gitu. Waktu kita pasang panel surya di sana, ada suatu kejadian di mana tiba-tiba ada beko-beko yang besar itu mau mengeruk mangrove Kak. Yang waktu itu kita lagi pasang panel surya untuk mengaliri air di kebun warganya gitu. Pada saat itu kita barengan sama warga, kita harus kayak gimana sih kalau misalnya lagi ada di kondisi kayak gitu, kita lagi ada di lapangan. Terus ternyata kita menyaksikan sendiri penggusuran yang itu padahal mangrove loh gitu. Kenapa lo mau babat juga sih gitu. Terus akhirnya kita ngadain aksi di sana dan kita mengorganisir gitu ya, kayak ini harus kayak gimana nih, gimana masa kita mau diem doang gitu. Akhirnya kita mengorganisir dan boom, akhirnya lumayan agak viral dan direspon lah sama kementerian. Itu mungkin salah satu cerita yang bisa dibilang privilege gitu. Tapi gimana sih kalau misalnya masyarakat-masyarakat di luar sana yang berdampingan langsung sama aparatur negara yang gak punya kebebasan, gak punya privilege untuk memperjuangkan haknya atau gak bisa nge-share sekecil message yang pengen mereka sampein gitu. Dan kita tahu bahwa lawan kita tuh besar dan emangnya kita punya apa sih sebagai anak muda gitu kan.
Nah itu sih sebenarnya yang pengen Enter Nusantara bagikan gitu, bahwa sebagai anak muda kita punya beribu-ribu cara untuk melawan dan bisa bertahan di kondisi krisis iklim ini, sambil kita memberikan solusi-solusi yang nyata yang bisa diamplifikasi sama semua komunitas yang adil dan bersih gitu. Gak cuman itu aja sebenarnya, kalau di Enter Nusantara itu kita punya juga sedekah energi gitu, di mana kita pasang panel surya barengan sama teman-teman Mosaik di masjid-masjid gitu. Waktu aku di Lombok, proyek pertama sedekah energi ini, aku ngerasain gimana sebenarnya mati lampu di Sembalun, dan salah satunya masjid yang tetap bisa azan adalah masjid yang kupasang panel surya sama teman-teman Enter dan teman-teman Mosaik gitu. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Dan maksudnya itu tuh hal yang bikin aku ngerasa bahwa mungkin kalau misalnya tadi Emma sama Jeremy bilang mau kapan nih beraksinya gitu kan. Mungkin waktu itu aku juga mikir, aku tuh bukan dari orang yang punya privilege tahu climate change dari SD gitu loh. Aku aja baru tahu panel surya waktu aku kuliah Kak gitu. Isu climate change ini tuh gak pernah diomongin di sekolah-sekolah dasar negeri gitu kan. Tapi bahkan sebenarnya yang berdampak langsung tuh ya kita gitu sebagai masyarakat yang gak punya akses ke sana. Dan waktu aku ceritain soal cerita aku yang di Sembalun, aku juga ngebayangin gimana ya sebenarnya kalau misalnya masyarakat di sana atau masyarakat di luar kota sana atau bahkan di daerah-daerah pedalaman yang harus survive ngelawan climate change, tapi mereka nggak tahu gitu soal apa yang sekarang lagi terjadi. Dan aku nggak mau tetap diem aja sih. Jadi waktu itu aku juga kayak ngerasa bahwa sebagai anak muda aku harus melakukan sesuatu sih, gak bisa cuma diem aja. Meskipun kita semua punya cara masing-masing, ada yang misalnya diem dan nge-share story, that's fine gitu. Tapi aku gak mau sebenarnya story dan cerita itu berhenti di kita sendiri gitu. Aku cuman kayak anak muda yang punya mimpi pengen semua orang bisa punya akses energi yang bersih gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal isu krisis iklim, itu kan kita semua berdampak gitu. Nggak cuma orang-orang yang tinggal di kota atau misalnya bahkan dirasain sama seluruh dunia gitu. Jadi kita di Enter Nusantara sekarang lagi coba untuk push gimana sih sebenarnya transisi energi di Indonesia bisa lebih cepat, tapi tetap berkeadilan dan dibutuhkan sama masyarakat gitu ya. Nggak ada misalnya yang bentrok karena kayak proyek PSN yang tidak sesuai dengan masyarakat gitu. Aku pengen lebih, kami di Enter Nusantara pengen lebih mendorong untuk kalau bikin kebijakan atau bikin solusi ya memang yang harus diperlukan sama masyarakat. Kalau misalnya masyarakatnya butuh energi yang ada sumber daya alamnya misalnya matahari, ya udah bangun gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada sumber daya, misalnya nggak ada matahari atau air, terus dibangunnya apa gitu kan, itu nggak nyambung ya. Dan mungkin kita harus banget sih nge-highlight bahwa apakah ini benar-benar yang kita inginkan, apakah ini benar-benar yang kita butuhkan atau enggak gitu. Jadi Enter Nusantara sendiri sebenarnya sekarang lagi ngerunning, kalau ngomongin soal transisi energi pasti kita kayak ngobrolin banyak banget kayak ini tuh isunya finansial, nggak ada nih modalnya kalau membangun PLTS yang besar gitu. Kita nggak bisa shifting dari PLTU secepat itu, banyak banyak banget kan sebenarnya. Tapi aku mau bawa sesuatu Kak, jadi aku di sini punya ini ya. Ini sebenarnya adalah struk neraka. Kita bilangnya struk neraka karena sebenarnya di sini ada kayak kalau kita narik uang dari ATM, teman-teman pasti dapat yang kayak gini kan. Nah, di sini ada tulisannya soal terjadi masalah lingkungan pada transaksi setoran tunai Anda. Mohon cek saldo rekening Anda atau hubungi bank terdekat. Di sini ada kayak nomor serial transaksinya 253. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya PLTU di Indonesia itu ada 253 dan tujuannya di sini ada PLTU batubara, efek emisi banjir dan kebakarannya totalnya sampai 5 triliun. Wow. Dan sebenarnya 5 triliun ini adalah uang yang digelintirkan oleh Bank BNI untuk mendanai batubara. Jadi kalau misalnya teman-teman narik uang di bank atau misalnya nyimpan uang di bank, sebenarnya bank-bank di Indonesia itu masih mendanai batubara. That's why sebenarnya kita di Enter Nusantara sekarang lagi ngerunning campaign soal bersihkan bankmu. Jadi aku mau sekalian juga ngajakin teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen jadi bagian dari Climate Heroes, teman-teman bisa datang
untuk ke booth kita dan bisa sign petisinya gitu. Thank you. Oke, tepuk tangan luar biasa. Kak Fania, kalau boleh Yes. aku ada very short video karena Kak Reka tadi mention tentang Pulau Pari. Aku tuh sempat ke Pulau Pari dan aku ada short video less than 1 minute, 30 Sure. seconds di last slide-nya. Oke, Mungkin let's go. panitia boleh bantu. Sebagai perempuan dan ibu nelayan ya, melihat keadaan dan kondisi laut tempat tinggal kita dari migrasi gitu. Pantai ini aja udah 8-9 meter yang hilang. Ada perasaan sedih ketika melihat kejadian kayak gini-gini. Ini baru tahun 2025. Bagaimana nanti ke depannya? Banyak yang hilang di Pulau Pari. Apalagi kalau reklamasi dibiarkan dan pemerintah mengeluarkan izin-izinnya gitu, membuat sengsara kami warga Pulau Pari, kayak gitu, perempuan-perempuan nelayan kayak gitu. Upsi. Ya, jadi Oke, sebenarnya iya. just a short video untuk melihat proyek reklamasi yang berdampak langsung pada lingkungan karena izin-izinnya yang dikeluarkan secara legal oleh pemerintah. That's why we need policy and institutional reform. Gitu aja sih Kak Fania. Dan ini relate tuh Kak Rika's point tentang Pulau Pari. It's really happening. Bentar, tanggung Gina. Karena ngomongin soal baru dana Rob Mic langsung ditanya lagi. Tanggung nih, karena kan tadi Gina bilang ya kayak itu diperbolehkan secara legal ya. Padahal secara ibaratnya secara lingkungan kan nggak make sense, benar nggak Gina? Kayak harusnya kita nge-protect gitu kan kadang-kadang gitu. Nah Gina kan memang sehari-harinya berada di ruang advokasi ya, yang bisa nih ngasih push usulan regulasi seperti itu. Nah buat teman-teman yang mungkin bingung nih gimana ya caranya biar suara kita tuh nyampe ke sana gitu Gina, karena mungkin banyak yang ngerasa kayak gitu juga, mereka ngerasa powerless gitu ya, kita siapa, anak muda, nggak punya kenalan, nggak punya ya itu network dan segala macam buat nyampein ke high level gitu Gina, mungkin boleh di-share. Oke, aku setuju juga tadi sama poin Emma, di mana kita tuh nggak harus jadi founder to make a systemic change or to make change. Dan mungkin first step-nya itu adalah kita reflect dulu apa yang kita kekurangan di diri kita tuh apa. Kalau misalkan memang kita nggak punya background law atau kita kekurangan network, mungkin kita harus memang gabung dengan atau belajar dengan orang yang punya background law atau orang yang memang kenal langsung dengan people with in high power positions gitu. Di situ kita kan juga bisa jadi utilize their knowledge, utilize their positions in order to achieve our objective. Jadi menurut aku reflect on what we can offer juga, kita building our credential first. Sekarang kamu secara online, kalau misalkan aku akan suggest teman-teman untuk start nulis online, mungkin bisa terus submit di news atau artikel, tapi kalau misalkan mungkin karena track recordnya belum ada, submitnya dulu in your own blog atau on your platform. Dari situ kan kelihatan credentialsnya dan people will notice. Dan akhirnya it will get you to the right people. Mungkin shortnya gitu ya Kak. Oke, thank you. Nih ya dicatat ya tipsnya Gina ya. Oke, terus aku mau balik lagi nih ke Emma ya, talking about community dan kamu kan geraknya you work on shark conservation and also coral, everything underwater. How do you see like let's compare like if you just do it by yourself versus if you do in a community, how different? Maybe you can share to us, and then like how do you see like your movement sometimes maybe is hindered or maybe stuck because of regulation or any infrastructure or systemic? Great question. Just actually to build a little bit first onto Gina's point, which one thing I think that we can see when we're like collaborating with other people is like, so yeah, I do work in shark conservation. I was a shark nanny in Raja Ampat for a little bit, so we're taking care of baby leopard sharks, and then we are trying to repopulate leopard sharks in Raja Ampat because they were fished out until about only 20 left, and so my main job was feeding them and taking care of them for a long time. So it made me really sad when we hear, and I think everyone here will know about what's going on with Papua Nickel, right? But I think the movement online and the movement in person of everyone kind of banding together and using social media is such an incredible way for us to kind of
make our voice heard. And I think that's just one example of this year on how like the Indonesian people together, because you know we're the largest archipelago in the entire world, and we have lots of forest and we have lots of coral, and so actually like the potential of Indonesia within the climate movement is huge, right? And we also have a huge population. So I think I just wanted to build up on that as well. But to get to your question on community-based projects, I think one of the biggest thing that we also are going to hear a lot today is the people that are going to be affected the most are people in poverty and the people who are not privileged, right? And so I think that's why one of the reasons why community-based is so important. And I come from Bali, so my dad's a fisherman and a surfer, and so from that perspective, like we have Banjars in Bali, and they like kind of work together and band together. And growing up in Jakarta, I didn't really have that. And so when I go home to Bali, I can see the way that a community and community-based projects are so much more powerful because you have so much history behind it, right? And you have so much more than just living in the same space. You have blood and you have like past history together. And what's amazing about community-based projects is using past knowledge and using the knowledge of, like Gina was saying, with people who are based around the ocean, working with those people and in those communities is most important because they're probably going to be affected the most, right? And so I definitely think that it's a balance when it comes to activism, and it's a balance between raising awareness and policy making, but it's also really important that if we're making policies for areas that are going to be affected, that we actually work with those areas, right? And so you know, going out and being around those people and working with those communities, what's most important is actually asking them what's affecting them most, right? We don't want to be talking about plastic waste in an area which is actually getting affected by rising tides the most, even though all of those issues are super important. What's important is talking to the communities, like what Gina's doing at the Ocean Justice Initiative, and looking at what's affecting them the most. And we look at preventative measures as well as damage control. So I always think with activism, there's ways that we can prevent damage, and there's already damage that have been made, and how can we talk to communities and find out what damage has been made and how can we control that damage. So I definitely think that community-based projects, like everyone here probably is doing, is really important because those are the ones that are going to be affected when climate change hits us the hardest. Yeah. Thank you. So, teman-teman, aku mau nge-highlight lagi yang tadi dibilang Emma. Orang yang paling terdampak di krisis iklim ini adalah orang-orang yang sangat bergantung sama alam, misalnya nelayan atau petani, mereka sangat tergantung gitu. Kadang nelayan suka bilang kayak, aduh Neng ini ikannya udah jarang, susah nyari ikan. Atau misalnya aduh musim panen kali ini gagal gitu kan, karena musimnya gak ketebak. So kita ya kalau mau membangun community based movement bisa juga melihat apa concern orang-orang di sana, ya mengkonekkan apa yang mereka butuhkan dengan ya advokasi ke ruang-ruang advokasi untuk bisa mudah-mudahan menjadi regulasi yang bisa membantu mereka juga gitu ya. So oke, kita masih punya 5 menit sebelum Q&A nih, mungkin aku quick aja gitu ya. Aku pengen ke Owen dulu nih soal menarik orang-orang bergerak nih. Karena Owen kemarin habis nanam berapa Owen? 10.000 pohon. 10.000 pohon, keren banget. Owen nanam pohon nih. Owen, gimana sih kalau misalnya ya itu ya ngajakin orang-orang untuk gerak bareng gitu ya, challenge-nya apa, dan mungkin kalau ada next Wenanam atau next project boleh di-spill juga ke teman-teman. Ya boleh, mungkin sebelum itu kita nonton dulu kali ya videonya. Aku ada siapin video kemarin menanam pohon buat teman-teman yang belum. Oke. Yes, oke. Kembali ke pertanyaannya tentang menanam pohon. Jadi
gimana caranya mengajak orang-orang supaya tetap mau ikutan dalam aksi lingkungan. Sebenarnya kalau misalkan kita notice ya, kalau misalkan yang aku lihat justru orang-orang tuh banyak banget yang pengen ikutan aksi lingkungan, Kak. Sangat banyak orang-orang yang pengen ikut aksi lingkungan tapi mereka tuh bingung gimana caranya untuk bisa ikutan aksinya. Karena mulai dari pertama mereka nggak ngerti, atau yang kedua langkah-langkahnya harus gimana, ribetnya gimana, mereka nggak tahu. Dan di sini makanya kenapa aku cari solusinya, gimana cara menggabungkan antara sosial media, hal-hal yang sering kita lakukan sehari-hari sebagai masyarakat gitu ya, nonton sosial media, lihat TikTok gitu, lihat sosial media, dan gabungin hal itu dengan kegiatan aksi lingkungan. Dan dari situlah muncul ide menanam pohon. Karena awalnya ide ini itu terbentuk jumlah pohon yang aku mau tanam adalah sesuai dengan jumlah shares. Jadi every 15 shares, 1 tree. Dan disitulah target aku tuh sebenarnya 5.000 pohon yang artinya 75.000 shares. And in TikTok itu tuh besar banget sebenarnya. But then the target itu terpenuhi dalam waktu few hours. Jadi itu was very surprising and very crazy. Ide gila yang dulu yang udah direncanakan berbulan-bulan akhirnya tercapai dan cuman dalam waktu beberapa jam doang. Tapi akhirnya dari 5.000 pohon itu kita ningkatin ke 10.000 pohon karena ya emang targetnya udah jauh lebih banyak. Nah, di sini aku pengen highlight juga gimana caranya menciptakan kegiatan-kegiatan kayak gini dan pentingnya berkolaborasi, karena di sini itu benar-benar everybody is included gitu. Mulai dari government, ada Kementerian Kehutanan, ada Pak Menterinya bahkan turun langsung, ada dari Perhutani juga, termasuk dari segi expert dan NGO kita kerjasama dengan WWF Indonesia. Ada dari segi masyarakatnya langsung juga ada, termasuk dari brand-brand bisnis-bisnis. Jadi benar-benar semuanya itu ikutan berkontribusi, dan semuanya itu aku pengen nunjukin kalau misalnya kita nggak bisa ngelakuin ini sendirian. Kita butuh bersama-sama, dan kita sebagai masyarakat tuh nggak bisa sendirian aja. Kita harus bergerak sama-sama untuk mempunyai hasil yang lebih berdampak lagi. Jadi disinilah yang aku pengen ajak dan pengen ceritain ke teman-teman adalah kalau misalkan kita mau ngelakuin sesuatu, coba cari kira-kira kita bisa berkolaborasi seperti apa, dengan siapa aja, dan itu sebenarnya banyak banget. Orang-orang tuh banyak banget yang mau ngelakuin hal-hal besar, hal-hal aksi kecil pun juga nggak masalah, dan butuh temen untuk bergerak bersama. Karena tadi juga seperti yang Emma bilang, contohnya adalah yang kemarin Raja Ampat, kasus di Raja Ampat, orang-orang mungkin awal-awalnya nggak notice dengan hal isu itu. Dan awalnya itu nggak berani bersuara, tapi setelah semakin banyak orang yang bersuara, akhirnya semakin kolektif, dan itu jadi hal lumrah, dan orang-orang tuh mau untuk sharing tentang kasus Raja Ampat itu. Keren, luar biasa. Okay, I think now it's already the time for Q&A. Udah bisa nih kita Q&A ya Kak ya? Tavia, aman? Oke. Kita akan, aku akan silahkan kalian nanti nanya, nanti sebutkan mau ke siapa panelisnya, kalau mau lebih dari satu juga boleh, tapi pertanyaannya satu-satu ya teman-teman, satu orang satu pertanyaan gitu, jangan kalap ntar. Oke, silahkan siapa yang mau nanya? Oke, yang mana nih? Yang sini deh dulu, yang Mas baju coklat, bener nggak ya? Oke. Boleh perkenalkan diri, mau nanya ke siapa? Tes 1, 2, 3. Oke. Perkenalkan, nama saya Kaila Lambrupaka. Saya adalah mahasiswa dari Psikologi UNS. Oke, baik. Ini pertanyaannya seputar umum saja. Jadi saya itu background ada penelitian. Saya akhir-akhir ini meneliti terkait dengan environmental psychology. Saya fokusnya konsentrasinya ke perilaku ramah lingkungan pemuda. Gitu. Dan ini sebenarnya seru banget karena qadar Tuhan ya. Saya tidak tahu kenapa saya bisa di sini, dan saya sebenarnya agak mujizat juga bisa di sini, hadir di sini dengan tema pembahasan yang bahkan wah ini relate banget dengan skripsi saya gitu. Skripsi saya itu totalnya gini, saya mengumpulkan 787 responden pemuda, dan itu di Pulau Jawa, mayoritas di kota. Dan hasilnya, jadi itu saya meneliti apa sih yang menghambat pemuda dalam berperilaku ramah lingkungan gitu. Dan itu masuk ke Kak Owen, ada lacking of knowledge gitu. Yaitu memang keterbatasan pengetahuan. Tapi saya itu meng-highlight ada 2 lagi kakak-kakak. 2 lagi itu adalah conflicting goals and aspirations, dan juga satunya lagi interpersonal relationship. Jadi maksudnya gini, conflicting goals and aspirations itu ada konflik gaya hidup gitu. Jadi tahu urgensi gitu perilaku ramah lingkungan, tapi terikat dengan gaya hidup sehingga kok jadi sulit gitu karena keterikatan terkait dengan yang ada di lingkungan, dan juga
ternyata anak-anak muda ini mungkin saya tidak tahu ya apakah ini relate juga pada teman-teman. Ada beberapa orang mayoritas juga signifikan. Jadi ketika berperilaku ramah lingkungan itu dibilang heran sama lingkungan sekitar. Jadi pertanyaan saya seperti ini. Ini kan kakak-kakak bisa dikatakan sebagai inspirator dan di sini juga fokusnya banyak anak muda ya. Karena memang penelitian-penelitian juga sebelumnya anak muda tuh udah punya intensi untuk berperilaku ramah lingkungan, tapi perilaku ramah lingkungannya rendah. Kenapa? Ya saya lihat ada faktor-faktor itu. Jadi pertanyaan saya adalah gimana caranya kakak biar bisa konsisten untuk mengabdi ke perilaku ramah lingkungan gitu, atau mengabdi kepada lingkungan, bisa jadi inspirasi pada anak-anak muda pada hari ini. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Oke, ini thank you sebelumnya buat pertanyaannya. Ini aku kasih ke dua pembicara ya, karena tadi aku lihat banyak yang mau nanya. Mungkin aku ke Kak Reka dulu, gimana caranya konsisten Kak? Karena udah berjalan berapa lama nih Kak Enter Nusantara? 7, mungkin boleh cerita nih 7 tahun kenapa bisa konsisten gitu dan gimana caranya? Oke, sebenarnya kenapa bisa konsisten? Karena mungkin kita selalu berada di kondisi mendengar ketidakadilan kali ya. Jadi kalau ngobrolin soal cerita, apalagi cerita dari Tapak, itu pasti banyak banget yang kayak capek banget deh terlahir di negara ini misalnya ya. Terus kayak apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang gak berpihak sama kita gitu sebagai masyarakat. Motivasi sih sebenarnya menurut aku. Aku bersama timku selalu punya mimpi bahwa dunia yang adil, dunia yang bisa kita hidupi nanti ketika misalnya kita udah punya keluarga sendiri, itu maunya kayak gimana sih gitu. Aku masih pengen sebenarnya lihat kunang-kunang. Waktu kita masih kecil kan banyak banget ya kunang-kunang. Tapi mungkin kalau climate change yang tinggal berapa tahun lagi nih gitu. Ya masih bisa nggak ya gitu. Dan kadang aku tuh juga ngerasa mimpi dan harapan itu sih yang menguatkan kita. Dan juga sebenarnya mendampingi beberapa masyarakat yang terdampak langsung sama krisis iklim. Itu juga menguatkan api-api kecil yang ada di hati kita gitu. Kayak misalnya kalau misalnya ke Semarang atau misalnya ke Demak gitu. Kita bisa ngelihat beberapa daerah di sana udah mulai tenggelam kan. Itu krisis iklim yang sangat nyata gitu. Dan mungkin 5 tahun lagi ya kita yang ngerasain gitu. Dan aku tuh nggak mau kayak gitu. Makanya sebenarnya motivasi teman-teman di Enter itu kita pengen apa yang kita lakukan itu bisa berdampak panjang. Dan kita ngelakuin ini bukan hanya untuk kita doang gitu. Tapi banyak orang-orang yang dapetin impact dari apa yang kita lakuin. Dan kita nggak berjuang sendirian gitu, tapi kita memperjuangkan antar generasi yang masih panjang ini gitu. Itu sih Kak. Apalagi Enter Nusantara kan kalau anak-anaknya suka live in juga ya Kak ya. Betul. Lihat langsung apa yang terjadi gitu. Jadi nggak cuman ngawang-ngawang dari kota, sebenarnya apa sih yang terjadi di daerah gitu kan misalnya. Betul. Atau di daerah yang terdampak. Oke, I wanna quickly go to Emma. So Emma, our audience here is asking about like, you know, how to keep being consistent about like your environmental movement, because you said I remember you were saying like, okay, it's easy to start but hard to maintain, right? Good question. Jadi one thing that my old boss Melati Waisen, she's been doing it since she was 12, over 10 years now. One thing that she told me that really stuck with me is that it's really easy to start a movement. What's hard is to maintain it. All right, it's really easy to start a project. What's hard is to make sure that it keeps going, that you keep having these goals. And I think a lot of people here have experienced burnout sometimes, and you can kind of experience demotivation. But I find one of the most important things is continuously having new goals, but always celebrate your small wins. So even if you've only won a small battle but haven't won the war, I think it's still important to celebrate those small wins. So like in my work, it would be if we planted 50 frames of coral reef restoration, then that's a win. It's not the whole area, but it's still a win. When in Raja Ampat, when we were doing with our sharks, we want to release over 500 sharks in the next 10 years. We only have, I don't know what it is, about 50 now, but when I was there, it was only 12. And that's small, but that's 12. That's a start, right? And so it's really important that you celebrate those small wins and that you keep
make sure you have short-term goals and long-term goals, because those short-term goals are going to be your small wins, and your long-term goals are going to be the whole war, in my opinion. And so I definitely think that having a community and having a team and people who are like-minded, like everyone in this room here, obviously has a passion, obviously has a vision. We obviously share the same goals and views towards climate change, that it's something that we need to tackle. That is also very important, because you can sometimes feel alone, and the way that you can stay consistent is sometimes when you're with somebody else and when you have a team and you have someone to talk to. And so I think that is one of the best ways that I've been able to stay consistent, is that I've been so blessed to meet so many other young, amazing, awesome people who are in this community, who are fighting for the same goals, and what they're doing inspires me, and hopefully the other way around. So yeah, I definitely think the community-based projects, once again, is one of the best ways that you can stay consistent. Nice, ibaratnya ini ya teman-teman. Kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Tapi kalau mau jalan jauh, ya rame-rame ya teman-teman ya. Oke, move on to the next question. Siapa yang mau nanya? Oke, aku yang di ujung. Kakaknya yang pakai baju hitam, kaos putih ya? Ya, sorry. Boleh perkenalkan siapa namanya? Mau nanya ke siapa? Pertama saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya namanya Nicholas. Saya masih SMA, ada di SMA Budi Agung. Saya ini lumayan tertarik dengan menjaga kebersihan lingkungan, apalagi merawat gitu kan. Tapi kalau misalnya umur saya masih kecil dan saya masih agak kurang experience kan. Nah, tiap kali saya pengen ke hutan buat jogging, saya merasa kayak, kayak hutannya segar, ada pohon-pohon, tapi keesokan harinya kadang merasa kayak, tiba-tiba pohonnya udah gak ada. Jadi ngerasa kayak suhu di tamannya itu lebih panas. Jadi kayak bingung kalau misalnya ditegur juga orang-orangnya juga pada dimarahin gitu loh. Jadi kurang tahu sama cara penanggulangannya gitu. Oke, ini enaknya ke siapa ya? Mau ke Gina boleh? Gina mau menjawab pertanyaannya? Thank you Nicholas buat pertanyaannya. Jadi gimana nih? Jadi penanggulangan, jadi gimana kita bisa merespons? Yes, mungkin ya. Yang aku tangkap tadi, gimana caranya kalau misalkan tiba-tiba yang negur mungkin ya orang-orang sekitar kita yang tadi kayak tiba-tiba pohon ditebang, atau sesimpel ngelihat orang yang ya melakukan hal yang merugikan lingkungan lah di depan kita gitu. Apakah ya gimana cara ngomongnya ke orang itu misalnya? Oke, menurut aku sangat baik sekali ketika kamu memiliki sebuah kepedulian terhadap lingkungan dari sejak dini gitu. Udah mulai mengapresiasi ibaratnya hal-hal positif yang diberikan oleh lingkungan. Misalkan kamu udah bisa sadar pohon itu tuh bisa memberikan kesejukan aja tuh, menurut aku itu juga udah menjadi sebuah kesadaran yang menjadi kesadaran dasar yang baik dan awal yang baik untuk menumbuhkan nantinya empati dan akhirnya pergerakan lebih lanjut ketika kamu mulai misalkan nanti akan ikut suatu movement atau starting a movement dan atau ikut dalam suatu gerakan advokasi gitu. Dan ketika kamu merasa di wilayah kamu itu memang ada sesuatu hal yang sekiranya penting untuk diadvokasikan, mungkin bahasa aku advokasikan ya, ketika ada suatu kerusakan lingkungan itu, mungkin kamu juga bisa diskusi sama teman kamu, pertama orang sekitar, orang-orang yang ikut terdampak juga dari apa yang terjadi dari kerusakan lingkungan tersebut. Yang kedua, kamu bisa tuh setelah diskusi, kamu coba ngomong sama misalkan guru kamu, kalau kamu misalkan tadi masih SMA. Mungkin guru kamu bisa ngasih perspektif baru gitu kan, sebagai orang dewasa, orang akademisi, apakah bisa menyambungkan juga ke kalau misalkan dari daerah juga bisa ke pemerintah daerahnya gitu. Kalau misalkan daerahnya tidak terlalu besar kan biasanya saling kenal gitu kan. Itu merupakan jadi langkah-langkah awal yang bisa dilakukan dan menurut aku masih doable gitu di saat SMA. Curiosity dari awal itu udah sangat baik, terus di-develop, dipertahankan, dikembangkan, dan terus digali lagi lebih lanjut.
Dan jangan sampai berhenti di situ aja dan dikembangkan menjadi suatu hal yang lebih saintifik menurut aku. Karena semua akademisi-akademisi, expert yang aku ketemuin atau scientist gitu ibaratnya ilmuwan-ilmuwan, mau lawyer, itu awalnya dari ketertarikan mereka dengan isu-isu lingkungan atau isu-isu laut di wilayah mereka gitu. Jadi menurut aku bisa dimulai dari diskusi, ngobrol ke guru, ke keluarga atau orang tua gitu, dan mungkin bisa ditindaklanjutin juga ke relevan ministry, ke relevan pemerintah. Pemangku kebijakan gitu. di Iya, setempat mungkin ya. betul. Jadi nggak selalu melulu harus langsung dilabrak gitu ya, Iya. langsung ngomong jangan dong gitu, nggak kan. Kita Iya. bisa ibaratnya nge-gather suara nih ya. Betul. Sama nggak, ada nggak sih orang yang sama-sama keganggu, bener nggak sih Betul, Gin? karena aku percaya gerakan kolektif itu penting. Betul. Dan itu menjadi suatu hal yang lebih tangible nanti saat kamu mencoba menyuarakan suatu hal atau advokasi tertentu. Very good point Gina, thank you. Move on to the next question. Kakak yang di tengah nih semangat banget nih, tadi sampai 2 tangan gini didorong kan. Sebelumnya terima kasih untuk narasumber untuk materinya. Perkenalkan nama saya Julia. Untuk pertanyaannya adalah kebetulan ini pengalaman pribadi sih. Adekku kan kebetulan tahun depan mau masuk kuliah dan kebetulan dia mau masuk bagian lingkungan dan dia mau ngambil lingkungan dan perhutanan kalau nggak salah. Dan dia tuh sangat ambisius dengan itu gitu, dengan obses dengan dia pengen banget menyelamatkan bumi. Dia bilangnya kayak gitu sih. Tapi yang bikin dia yang bikin dia ragu akhirnya ngambil ini adalah karena orang tua tidak terima dengan ini gitu loh. Orang tua bilang ngapain sih ngambil kayak gitu-gituan, kayak lingkungan, kehutanan, apalagi segala macam, itu nanti kerjanya kemana gitu loh. Kayak ada masa depannya enggak gitu. Mungkin orang tua zaman sekarang pasti mikirnya kayak gitu, kuliah mau dapat gaji gede, kerja langsung di PNS, kalau enggak gitu BUMN pasti gitu kan. Tapi jadi gimana caranya biar mungkin lebih ke orang tua ya, gimana caranya memberitahukan ke orang tua ini kalau bagian lingkungan ataupun untuk aware dengan bumi ini sangat penting sebenarnya. Terus hingga pada akhirnya saking karena kita nggak tahu caranya gimana memberitahu ke orang tua, sampai adekku setiap hari itu dia selalu bilang kayak gini, siapa yang kalau dia selalu bikin di rumah, siapa yang lupa matiin lampu bakal dapat denda gitu. Kalau enggak kayak misalkan kayak dia lupa matiin lampu kamar mandi, pasti bilang gini, jangan lupa matiin lampu kamar mandi ya, bumi mau meledak. Dia selalu bilang kayak gitu. Hingga pada akhirnya kayak jadi mama Nggak boleh diketawain, itu bagus loh, ditepuk tanganin teman-teman. Jadi mungkin pertanyaannya itu sih untuk kakak-kakak narasumber, gimana caranya biar orang tua juga aware dengan mungkin itu sih lebih ke jurusan dan kedepannya untuk aware ke lingkungan dan sekitarnya gitu sih, untuk keselamatan bumi kita bersama gitu sih Kak. Sorry, tadi namanya siapa? Julia Kak. Julia, terima Ya, kasih betul. Julia, keren banget pertanyaannya. Ini aku yakin relate banget sama banyak teman-teman, apalagi yang baru lulus SMA mau kuliah mau ngambil jurusan apa. Nah langsung nih ada yang ngambil ilmu lingkungan, nanya nih gimana waktu itu pas mau ngambil keputusan kuliah ngambil ilmu lingkungan tuh gimana Wan? Terus orang tua gimana? Yes, justru kalau dari aku ya itu dari orang tua aku. Karena emang aku balikan, tapi aku sangat setuju dengan orang-orang dan teman-teman di sini yang mempertanyakan nanti ke depannya itu kerjanya apa setelah kuliah ini atau kalau misalnya kita memperdalam ini. Dan aku sangat setuju kalau misalnya kita cuman fokus di bidang lingkungan aja tanpa ada dari segi ekonominya itu juga nggak bagus. Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang sustainability itu ada 3P kan, 3P, people, profit, planet. Jadi harus ada the profit, harus ada mikirin the planet and also mikirin the people. Semuanya itu harus balance, nggak bisa cuman condong ke salah satunya aja. That's why kita harus mikirin future-nya apa nih kalau misalnya kita fokus di bidang ini. Nah sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang lingkungan, untuk kedepannya in the future itu semuanya bakalan ngarah ke green economy. Kita udah bisa ngelihat transisi-transisi energi, terus kebijakan-kebijakan konservasi lingkungan itu udah semuanya banyak banget. Dan yang jadi masalah adalah kita kekurangan orang-orang expert di bidang ini. Jadinya dengan adik kamu misalkan mau masuk ke kuliah ilmu kehutanan dan lingkungan, itu jadi salah satu poin plus kalau misalkan ternyata ada orang yang expert di sini dan bisa ngebantuin
untuk mempercepat akselerasi program-program yang kita punya untuk ke arah green economy juga. Jadi kalau misalnya kita ngomongin juga ya, 2020 aku mulai masuk kuliah. Waktu itu ngomongin green jobs itu masih jarang banget, ngomongin green economy itu masih jarang banget, semuanya itu masih ngomongin tentang COVID that time. Tapi sekarang setelah lulus, tren green jobs, tren green economy itu sangat tinggi. Dan itu bisa jadi salah satu proof buat adik kamu show ke parents, ke orang tua kalian untuk kasih lihat nih sekarang tuh banyak banget loh yang arahnya tuh green economy, udah banyak banget loh green jobs opportunity. Dan ini bakalan semoga ngeyakinin orang tua kalian kalau misalnya ke depannya emang ke arah sana gitu. Itu sih mungkin dari aku ya. Luar biasa banget Owen. Ngomongin soal green jobs, it's the future. Itu nggak cuman sektor tertentu aja, semua sektor nanti bakal ngarah ke sana. Karena memang transisi ini mau nggak mau semua orang harus ikut. Jadi don't worry, buka lowongan tuh pasti bakal terbuka lebar. Apalagi kalau udah punya skill set untuk transforming ke sustainable dan juga untuk mendukung climate target kita ya. Tambahan dikit gak? Boleh mungkin, dong, apa tuh? Kalau misalkan emang tetap arahnya pengen menyelamatkan lingkungan gitu, menyelamatkan bumi. Gak harus selalu ngambilnya jurusannya tuh lingkungan dan hutan doang. Tapi bisa aja contoh kayak misalkan Kak Gina gitu ya. Mungkin hukum as a lawyer, yeah. As a lawyer gitu kan, baru ngarahnya ke green law gitu. Arahnya ke hukum yang mengarah di bidang green. Jadi banyak banget dan green itu menjadi core. Jadi bukan bidang baru, tapi jadi core di setiap bidang yang ada. Dari ekonomi, dari industri, dari bisnis. Ada yang namanya green business, ada yang namanya green economy, ada green industries. Semuanya ada dan green law termasuk juga ada. Jadi ini bisa jadi arah selanjutnya untuk di bidang green ini. Tepuk tangan dong sekali lagi buat para panelis kita hari ini. Luar biasa, thank you semuanya, Emma, Owen, Gina, Kak Reka juga. Kalian emang role model kita dan aku yakin nih kalian ini kalau mau kolaborasi bisa nih. Di depan ini sangat terbuka semua panelis kita ya. Mau ngomongin soal laut ada, mau ngomongin soal renewable energy ada, mau ngomongin soal advokasi ada, Owen juga gitu kan. Jadi mereka sangat open untuk kolaborasi dan ingat kita perlu amplify supaya kita cepat nih mencapai target iklim kita. Kalau gitu saya Fania Fitrianti Herlambang selaku moderator kali ini mengucapkan terima kasih buat Gen NZ dan juga FPCI sudah mengundang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye dan kembalikan kepada MC. Thank you semuanya. Untuk para panelis yang sudah hadir. Sebelum kita selesai sesi ini, kita akan foto bersama dengan panelis dan audiens. Tapi sebelum itu kita ingin membagikan beberapa souvenir untuk para panelis kita. Untuk teman-teman panitia silakan. Oke, sebelum foto dengan audiens, kita akan foto di stage dulu untuk para panelis. Untuk teman-teman dokumentasi bisa dibantu. Dari mana? Oke, kameranya di sebelah sini untuk kameranya di sebelah sini. Itu, di tengah. Oke, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Mungkin bisa ditunjukkan souvenirnya. Ya. Oke. Dalam hitungan yang ketiga lagi. 1, 2, dan 3. Oke. Sekarang kita akan foto dengan audiens, mungkin bisa di sebelah sini. Saya ingin mengundang para hadirin untuk bangkit berdiri biar kelihatan di dalam foto. Jadi nanti teman-teman dokumentasi ya berdiri. Betul. Oke. Alright, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Oke, lagi. 1, 2, dan 3. Baiklah kalau begitu. Oke. Terima kasih kembali saya ucapkan untuk para pembicara dan terutama untuk teman-teman yang sudah hadir. Sebagai informasi bagi teman-teman yang ingin mengikuti sesi 3C, saya persilakan untuk kembali keluar.